semakin bagus, ditingkatkan kembali. Mungkin di sini saya hanya menambahi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mustahid. Hampir sama catatannya. Tadi yang pertama di Ar-Rahman ya, Al-Fatihahnya. Awas ini jangan sampai salah yang kaprah, salah yang umum. Jangan sampai terbawa lagu kok jadi terbawa lagu sehingga bacaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tajwid. Jangan sampai lagu itu hanya memperindah, tajwid itu wajib. Ya. Tadi Ar-Rahman jangan dibiasakan ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Itu panjangan. Siapa yang masih Ar-Rahman? Ya, bisa mungkin cengkokannya dikurangi. Ar-Rahmanirrahim. Ya, seperti itu. Soalnya biasanya hanya di Ar-Rahman ketika ayat 3, tapi tadi Mbak Di juga ketika bismillahnya. Ar-Rahman di bismillah itu juga panjang. Panjangnya cukup 2 harokat, cukup ya. Untuk catatan-catatan, tadi untuk segi tajwidnya mungkin ada beberapa 1 titik, 2 titik, ada beberapa yang kehilangan gunnahnya. Seperti tadi di falamma asmahu lahu mim tasydidnya. Itu tadi hanya kena tasydidnya saja, tapi belum ada gunnah. Kemudian juga harus hati-hati ketika ada bacaan idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah hurufnya ada berapa anak-anak? Ada berapa Mbak Nadifa? Idgham bil gunnah, saya ngacung yang belakang. Ada berapa? Berapa Mbak? 4. Ada 4 yang terkumpul dalam lafaz ya mimu, ya nun mim wawu. Ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya nun mim wawu, itu tidak hanya diidghamkan saja. Idgham itu apa? Idgham itu memasukkan sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Nun sukun atau tanwinnya hilang, dimasukkan ke ya, nun, mim ataupun wawu. Itu namanya idgham. Nah, kalau bil gunnah itu harus disertai dengan dengung. Dengung itu minimal 2 harokat. Harus ada 2 harokat. Harus ada 1 alif. Kalau tidak ditahan sampai 1 alif atau 2 harokat, itu berarti belum ada gunnahnya, belum ada dengungnya. Terutama, awas hati-hati, terutama ketika yang bertemu dengan ya ataupun wawu. Kalau yang bertemu dengan nun atau mim itu rata-rata semuanya sudah bisa. Maksudnya sudah hati-hati, sudah otomatis. Karena nun tasydid dan mim tasydid sendiri itu punya yang bukan idgham bil gunnah loh. Yang nun tasydid atau mim tasydid sendiri itu punya hukum yang namanya gunnah. Nun tasydid, mim tasydid, inna, summa itu mempunyai hukum yang namanya gunnah. Padahal itu bukan idgham bil gunnah. Nun tasydid, mim tasydid. Nah, kalau idgham bil gunnah itu sama. Nun tasydid tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan nun atau mim itu sudah otomatis kena bacaan gunnah tadi. Tapi kalau yang kurang hati-hati ketika bertemu dengan wawu dan ya. Awas. Kalau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan wawu ataupun ya itu harus ada gunnahnya. Bedanya kalau wawu tasydid saja atau ya tasydid saja itu tidak pakai gunnah. Beda dengan nun dan mim tadi. Kalau nun dan mim walaupun hanya tasydid bukan idgham itu tetap gunnah. Tapi kalau wawu atau ya yang bertasydid itu tidak ada gunnahnya. Bisa bedakan ya? Bisa bedakan nggak?
ya tasydid atau wawu tasydid itu tidak gunnah. Tapi kalau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan wawu atau ya sehingga menjadi wawu tasydid atau ya tasydid itu menjadi gunnah, namanya idgham bi gunnah. Contohnya tadi yang ya tasydid tadi yang sudah diaturkan wa min dzurriyyatina, itu ya-nya jangan ditahan. Kalau ditahan nanti jadi gunnah. Wa min dzurriyyatina. Tadi aslinya yang awal udah pas loh. Nah, tadi kan mengulang ya. Wakaf karena wakaf di tengah ayat, berhenti di tengah ayat kemudian mengulang lagi. Aslinya yang awal sudah pas. Ya, ketika diulang lagi, loh kok malah ya-nya tertahan. Ya-nya ditahan. Nah, itu malah jadi memunculkan bacaan baru. Terus contoh lagi yang wawu. Nah, tak contohkan di juz amma ya. Min quwwati wala nasir. Itu ada wawu tasydid dan juga idgham bi gunnah jejer. Kadar bacanya beda. Quwwati yang wawu tasydid cukup ditekan saja. Tapi yang idgham bi gunnah tanwin bertemu wawu itu selain ditekan harus ditahan. Penekanan dan penahanan. Quwwati wala nasir beda. Quwwati jangan quwwati wala, tidak. Yang wawu cukup satu ketukan. Quwwati wala, tapi yang tanwin bertemu wawu karena idgham bi gunnah harus ditahan. Jadi harus bisa membedakan ya. Idgham bi gunnah harus lebih hati-hati ketika bertemu dengan wawu ataupun ya. Itu. Soalnya tadi ada beberapa ketika idgham bi gunnah yang bertemu dengan wawu atau ya kurang ditahan. Jadi gunnahnya belum ada gitu ya Mbak ya. Harus hati-hati. Terus kemudian juga yang saya soroti itu ketika membaca mad tabi'i yang waqaf ataupun mad iwad. Mad iwad itu fathah tanwin yang dibaca waqaf kecuali tak marbutah. Itu kan dibaca panjang satu alif. Mubinan, mubina. Nah, tadi banyak yang mad tabi'i ketika waqaf atau mad iwadnya itu agak kepanjangan. Melebihi dari satu alif. Tadi kelihatan banget ketika di halaman 3 kan ada yang berhenti di bina a. Itu ada mad wajib mutasil yang panjangnya 2,5 alif atau sampai 3 alif dengan a-nya itu adalah mad iwad. Hamzah fathah tanwin dibaca waqaf panjangnya 1 alif, tapi tadi panjangnya hampir sama antara na a. Kok podo padahal harusnya kadarnya beda. Panjangnya harusnya beda. Bina a yang a itu 1 alif, yang bina itu panjang 2,5 sampai 3 alif. Bina a. Tapi tadi ketika membaca bina a jadi sama. Nah, itu harus hati-hati. Tidak cuma itu, juga banyak tadi, kayak ketika terlihat banget ketika berhenti di tengah ayat kemudian diulang lagi. Kayak tadi ada waqula minha panjang, tapi pasti ulang lagi waqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi beda antara ketika berhenti dengan diulang lagi, padahal harusnya sama kadar panjangnya. Nah, harus hati-hati lagi ya. Mad tabi'i yang dibaca waqaf berhenti di mad tabi'i atau ketika mad iwad itu panjangnya tetap 1 alif. Jangan dipanjangkan seperti mad arif lis sukun. Beda. Kalau mad arif lis sukun itu bisa sampai 3 alif. Nah, harus hati-hati. Terus tadi yang hitotun itu mungkin panjang bacanya kasar ya. Wa qulu khittatun membacanya kho. Nah, awas hati-hati. Jangan sampai mengubah makhraj ya.
Kalau hak terlalu kasar itu nanti jadi kho, ya. Jadi kho nanti jadi beda arti, jadi beda makna. Jadi harus hati-hati. Kalau hak benar-benar kasar, itu tadi pakainya hak bukan kho. Ini bisa diperbaiki lagi, ya. Harus diganti, harus hafalannya dibenerin. Terus kemudian untuk segi makhraj mungkin lebih diasah lagi untuk di huruf-huruf yang makhrajnya di tenggorokan atau yang dinamakan juga huruf halak. Okay. Huruf halak itu jumlahnya ada 6, sama dengan huruf-hurufnya izhar. Ada 6 apa saja, Mbak? Huruf halak ada 6 apa saja? Ya. Huruf halak yang ada 6 itu tenggorokan terbagi menjadi 3. Ada yang paling dalam, ada yang tengah, dan juga paling atas. Paling dalam itu adalah hamzah dan ha. Yang tengah ha dan ain. Yang paling atas ho dan uwe. Nah, ini mungkin masih perlu diasah lagi, Mbak Abi, huruf halaknya. Karena kalau saya lihat catatan di juz 30 itu hamzahnya masih kayak ain, tapi ini sudah jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Tapi malah yang terlihat tadi ketika mengucapkan ha, ya, haknya kurang dalam. Jadi banyak hak yang agak mirip dengan hak. Hak kan di atasnya ha, hak itu paling dalam. Hak paling dalam, hak itu di atasnya. Kayak tadi fadabahuha, harusnya yang pertama hak, yang kedua ha, tapi membacanya fadabahuha. Jadi antara hak dengan hak, ini mana yang hak, mana yang ha, gitu. Haknya kurang dalam. Fadabahuha, ha. Belajar membaca hak itu getaran di dada muncul, okay. Haknya benar-benar dalam. Terus tadi malah ketika di bimuzahzihihi itu juga ada 2 hak dan yang terakhir hak, itu malah haknya yang agak ke dalam, bimuzahzihihi. Nah, jadi harus hati-hati, apalagi dengan makhraj yang berdekatan seperti di huruf halak tersebut. Bimuzahzihihi, haknya benar-benar bersih, kemudian haknya dalam. Bimuzahzihihi, tadi bimuzahzihihi sama kayak fadabahuha. Itu sulit membedakan antara hak dengan haknya. Fadabahuha bimuzahzihihi. Latihan itu, latihan huruf halaknya terutama hak, terutama hak sama hak, ya itu huruf-huruf halak itu. Terus kemudian untuk pengucapan lafaz jalalah yang tafkhim ini mungkin tidak cuma Mbak Abi, masih banyak teman-teman juga ketika mengucapkan lafaz jalalah yang tafkhim itu taglidnya belum sempurna. Ya, taglid itu tebal. Jadi ini hanya berada ketika mengucapkan lamnya lafaz jalalah yang didahului harokat fathah atau dhammah atau yang dibaca tafkhim. Allah, Allah tebal gitu loh. Allah, bukan Allah atau Allah atau gimana? Kalau anak-anak itu bacanya biasanya jangan Allah, bukan Allah ya. Bukan Allah, bukan Allah, bukan ya nanti latihan lagi. Jadi taglidnya lafaz jalalah itu khususnya ketika dhammah didahului harakat dhammah atau fathah harus benar-benar latihan. Allah, Allah. Nah Allah itu jadinya lama nanti. Allah.
Allah. Ya nanti latihan sama Bu Arafah, Bu Khofi sama Bu Juju. Oh Bu Juwai, panggilnya sinten? Oh Bu Juwai, oh ada Bu Juwai. Ya nanti latihan lagi ya untuk semuanya. Taklidnya lafaz jalalah yang dibaca tafsir ini harus benar-benar latihan. Terus untuk isti'la'nya sudah baik, Mbak Abi, isti'la'nya sudah baik. Cuman tadi ketika berharokat kasroh, khususnya di of ataupun kho, ini tidak semuanya ada beberapa yang isti'la'nya ini masih belum tampak. Jadi isti'la' juga termasuk salah satu sifat yang harus benar-benar dilatih, harus benar-benar diasah kemampuannya, terutama ketika berharokat kasroh ataupun berharokat sukun. Ini harus benar-benar diasah, benar-benar dilatih, dan terus dicoba, terus diasah mulutnya. Ini kemauan dari saya. Semoga Mbak Abi bisa lebih baik lagi untuk hafalan selanjutnya dan bisa mempertahankan yang sudah baik, bisa meningkatkan lagi kualitas bacaan-bacaannya, kualitas makhrajnya, kualitas tajwidnya, kualitas hafalannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat buat Mbak Abi, dan terus semangat untuk ke jenjang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.